Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aini Kurniasari dengan NPM 2401 dari Prodi Teknik Kimia Angkatan 2024 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek transformasi digital saya yaitu aplikasi Simonsi yang merupakan singkatan dari sistem monitoring skripsi. Aplikasi ini saya buat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL dan dihosting menggunakan Infinity Free. Simonsi ini merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu monitoring atau pemantauan progres skripsi mahasiswa. Di dalam aplikasi ini sudah terdapat fitur-fitur utama root seperti login dan logout, tampilan data dalam bentuk tabel untuk read, fitur menambahkan data untuk create, fitur mengedit data untuk update, dan fitur menghapus data untuk delete. Selain itu, tampilan aplikasi ini juga saya buat dengan desain yang sederhana namun tetap menarik agar mudah digunakan oleh pengguna. Nah, pertama kita akan masuk ke webnya terlebih dahulu. Di sini kita akan ketik simonsi.td.rf.id. Nah, pengguna ketika membuka aplikasi ini akan langsung diarahkan ke halaman login. Nah, di sini pengguna perlu memasukkan username dan juga password yang telah dibuat atau telah terdaftar. Karena di sini saya membuat dalam dua role yaitu admin dan juga user, maka di sini saya akan masuk sebagai admin terlebih dahulu. Lalu kita juga masukkan password. Setelah itu kita login. Nah, jika berhasil login, maka pengguna akan diarahkan ke dashboard utama. Di sini, pengguna bisa melihat sekilas ringkasan data atau menu dari sidebar-nya sendiri untuk melihat fitur-fitur lain, seperti dashboard, data mahasiswa, judul skripsi, progres skripsi, dan juga notifikasi lain. Dan juga di sini kita bisa menutup sidebar-nya, maka ketika ditutup sidebar-nya, dia akan mengecil dan hanya memunculkan logo-logonya saja. Dan jika kita buka, maka dia akan menunjukkan detail dari sidebar-nya tersebut. Nah, di sini saya akan menampilkan fitur read atau fitur untuk menampilkan data. Kita akan lihat dari data mahasiswa. Di sini kita lihat bisa lihat ya eh, data mahasiswa dari mulai NIM, nama, prodi dan juga angkatan pada tabel dari daftar mahasiswa ini. Dan juga kita juga bisa menambah mahasiswa. Kita bisa tambah mahasiswa itu. Dan di sini kita perlu memasukkan data diri dari mahasiswa tersebut, seperti NIM, nama, jurusan, dan juga angkatan. Di sini kita akan memasukkan salah satu mahasiswa, yaitu teman saya sendiri. Kita juga masukkan jurusannya, dan juga kita masukkan angkatannya. Nah, setelah semuanya terisi di sini, oh ya, di sini juga kita bisa menggunakan fitur seperti pada sebelah kanan. Jadi, ketika semakin ke atas, maka semakin angkatannya semakin naik atau semakin tinggi, dan juga bisa ke bawah. Karena di sini Hilda adalah angkatan 2024, maka kita masukkan sebagai angkatan 2024. Lalu kita simpan. Dan di sini terdapat notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan. Nah, nama Hilda sekarang sudah muncul di tabel sini, lengkap beserta jurusan, NIM, dan juga angkatannya. Selanjutnya kita akan coba untuk hapus salah satu data atau nama dari tabel di sini. Kita akan hapus, semisal kita akan hapus Cecilia. Oh,
kita akan edit terlebih dahulu. Apabila di sini Cecilia terdapat kesalahan pada jurusan, maka kita bisa ganti, misal teknik industri, maka kita bisa simpan perubahan. Di sini nama Cecilia otomatis sudah terdapat di tabel ya, lengkap, dan prodinya juga sudah ganti menjadi teknik industri. Kita juga bisa ganti kembali menjadi teknik kimia, misal, dan simpan perubahan. Nah, di sini otomatis nama Cecilia itu ada di prodi teknik kimia. Nah, kita juga bisa menghapus salah satu data dari mahasiswa di sini. Misal kita akan hapus Cecilia, dan di sini terdapat notifikasi apakah kita yakin akan menghapus mahasiswa Cecilia Fikayo, maka kita akan pencet. Di sini juga terdapat konfirmasi kembali apakah kita yakin akan menghapus nama Cecilia ini. Jika batal, maka akan kembali ke tabel, dan jika kita pencet, ya, maka akan terhapus otomatis dan nama Cecilia sudah tidak ada di tabel kembali. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke judul skripsi. Judul skripsi di sini hampir sama fitur dan cara kerjanya seperti pada data mahasiswa sebelumnya. Di sini terdapat NIM, nama, judul, dosen pembimbing, tanggal pengajuan, status terakhir diperbarui, dan juga aksi. Daftar judul skripsi ini berguna apabila terdapat mahasiswa yang ingin mengajukan judul, dan sebagai dosen pembimbing atau sebagai admin itu kita bisa merubah statusnya apakah disetujui atau tidak. Nah, di sini juga kita dapat menambah judul. Bentar. Kita juga dapat menambah judul. Kita pilih mahasiswa yang ingin ditambah judul skripsinya, semisal saya akan tambah Aulia, jangan deh. Saya akan tambah Muhammad Rizky dengan judul Prarancangan Pabrik Proses for Making and Propyl Acetate from Propanol and Acetate Acid, dengan dosen pembimbing Ibu Cynthia Septahasana STMM, dan dengan tanggal pengajuan bisa disetting di sesuai kalender, ataupun ingin hari ini. Kita tinggal pencet today. Maka tanggalnya sudah sesuai. Lalu di sini statusnya kita bisa pilih apakah diajukan, pending, disetujui, ataupun ditolak. Kita di sini pilih diajukan terlebih dahulu, baru disimpan. Maka untuk nama Rizky dengan judul skripsi ini akan tercantumkan di tabel daftar judul skripsi. Nah, di sini kita juga bisa menghapus salah satu judul dari sekian judul skripsi yang sudah dibuat. Tadi karena kita sudah mengedit, tadi kita sudah membuat judul, kita juga bisa menghapus dan juga mengedit atau mengupdate. Apabila di sini terdapat kesalahan pada dosen pembimbing, itu bisa kita langsung update, dan otomatis untuk Muhammad Rizky dengan judul skripsi tersebut sudah berhasil untuk ganti dosen pembimbing apabila terdapat kesalahan, dan di tabelnya juga sudah otomatis terganti. Di sini juga kita bisa hapus untuk salah satu dari judul di sini, maka kita akan coba untuk hapus, dan
judul skripsi yang punya Muhammad Rizky tadi sudah otomatis terhapus dari tabel di sini. Selanjutnya, terdapat progres skripsi. Nah, progres ini bisa kita tambahkan apabila kita sebagai dosen pembimbing ataupun admin yang memegang akun atau aplikasi ini, maka kita bisa menambah progres. Mungkin bisa ditambahkan apabila setelah selesai bimbingan atau setelah selesai melakukan revisi. Mungkin em, bisa diisi setelah melakukan bimbingan. Kita bisa isi semisal punya ID dengan tahap bab 5 proses, statusnya proses, tanggalnya yaitu hari ini, dengan keterangan, semisal keterangan ini bisa diisi dengan apa sih yang harus direvisi dari bab 5 ini. Semisal kita bisa isi revisi pada paragraf 3. Di sini kita bisa tambah progres skripsi yang dimana nanti kita akan juga coba untuk login dengan role user. Dan untuk tambah skripsi ini akan otomatis terdapat di progres skripsi pada role user dengan otomatis. Sini kita simpan progres, lalu progres sudah berhasil ditambahkan. Nah, di sini em, sudah berhasil ya ditambahkan untuk progres dari Aini dengan judul skripsi ini dan revisinya yaitu pada bab 5. Ya, benar. Nah, di sini juga kita bisa hapus salah satu dari em, progres skripsi ini ataupun mengedit. Misal terdapat kesalahan atau terdapat perubahan proses menjadi selesai dan sudah di ACC semisal. Maka kita bisa update progres dan sudah otomatis terganti di tabel. Kita juga bisa hapus salah satu dari progres di tabel di sini ataupun menambah kembali, tapi di sini kita akan menghapus, maka otomatis progres dari ini itu sudah terhapus dan juga kita bisa login menggunakan role user. Ini kita akan login kembali menggunakan role user. Nah, di sini juga terdapat notifikasi bahwa ini sudah melakukan ACC pada tanggal sekian dan jam sekian. Dan juga untuk progres skripsi ini bisa dilihat ketika kita login sebagai user atau pengguna. Maka pengguna juga bisa melihat progres dari skripsi yang mereka kerjakan. Di sini kita akan masuk sebagai user atau sebagai mahasiswa. Dan di sini kita akan masuk sebagai user 1 dengan password 123455 lalu login. Nah, di sini tampilannya kurang lebih sama seperti pada role admin, namun sedikit berbeda pada bagian sidebar. Nah, di sini juga kita terdapat em, sapaan selamat datang user 1 dan juga terdapat sidebar yang bisa dikecil ataupun dibesarkan. Langsung aja di sini kita akan melihat progres dari skripsi. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa untuk
progres skripsi dari Aini itu sudah terdapat eh, updatean, yaitu pada tahap bab 5 sudah di ACC. Lalu, status skripsi juga bisa kita lihat di sini, bab 5 akan muncul seperti tahapan-tahapan roadmap seperti ini, yang menandakan bahwa em, untuk skripsi mahasiswa tersebut sudah di ACC. Di sini juga terdapat siapa yang ACC-nya, dan juga kita bisa lihat di sini notifikasi dari em, skripsi yang sudah di-update progresannya. Nah, di sini juga kita bisa lihat judul skripsi saya atas nama ini Purniasari. Itu kita bisa lihat bahwa di sini judul punya saya sendiri itu adalah Rancangan Pabrik Kimia Sodium Dodekilbenzen Sulfonat dari dodekilbenzen dan oleum menggunakan proses sulfonasi dengan dosen pembimbing yaitu Azafil Hakim, STMT. Dan dengan status disetujui pada tanggal 4 Oktober 2025. Nah, ini adalah beberapa codingan yang saya buat untuk membuat aplikasi Simonsi, di mana di sini terdapat banyak sekali PHP, dimulai dari admin progress, out, cek login, sampai seterusnya. Ini adalah beberapa codingan saya yang sudah saya buat. Nah, ini adalah codingan saya, terutama untuk bagian dashboard yang lumayan sangat panjang, karena di sini adalah terdapat CSS, yang dimana di sini saya menjadikan CSS dan juga HTML-nya ini jadi satu. Ini adalah baris CSS, dan ini adalah masuk baris HTML. Sangat panjang sekali karena kita juga sempat melihat bahwa pada dashboard ini sangat kompleks sekali tampilannya, sehingga codingan yang ditulis juga sangat banyak. Baik, jadi secara keseluruhan aplikasi Simonsi ini sudah mencakup seluruh fitur dasar yang memiliki sistem login dan juga logout serta tampilan yang menarik dan juga mudah digunakan. Dengan aplikasi ini diharapkan proses monitoring skripsi bisa dilakukan secara lebih efisien dan terstruktur. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.